Halo, Assalamualaikum. Yo, ngapa Des? Yo, aku nih masih ada urusan ini Des. Ada apa Des? Iya dulu kamu. Yo, ngapa ada apa? Apa salahku? Kamu lah sering ku ingatkan masih wae. Yo, emangnya apa salahku Des? Itu kan masyarakat yang milih, bukan aku. Kades tuh kan hebat-hebat timnya Des. Provokatornya. Anggota dewan segala macam, mantan kades. Kok menyalahkan aku kapan kalah di karet? Emangnya salahku apa? Kamu dari pagi nggak nyala. Apa pengaruhku Besok di bikin karet tuh? pengunduran diri kamu. Jadi, dia ada ngapa? Aku ngundurkan diri jadi kadus, dia ada masalah, Des. Ngapa aku dia yang disalahkan kalau kalah di karet? Abu yang kalah di karet, kok Iwan yang menang, aku yang disalahkan. Buat surat pengunduran diri dia ngapa? Nak dipecat dia ngapa aku? Ya, besok bikin apa? Tolonglah Des, kami kata berita. Aku bikinkan. Tolonglah bikinkan, udah jadi bikinkan aku surat pengunduran diri dia ngapa? Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulpakar, Kadus 5 Karet Jaya. Ini melaporkan bahwa saya disuruh membuat surat pengunduran diri untuk menjadi kadus, tetapi saya tidak mau. Itu dibikinkan sendiri, diketik dan ditempel materai. Hari ini diantarkan oleh Kadus 3, disuruh saya tanda tangan, saya tolak, tetapi tetap disuruh tanda tangan. Makanya saya oleh Kades, makanya saya tanda tangani. Setelah itu kami ini sebelum jadi perangkat dipanggil. Ada perjanjian. Kalau kamu mau saya angkat jadi perangkat desa, gaji kamu 5 bulan itu kembali kepada saya. 1 bulan untuk kembali ke kecamatan, 4 bulan untuk kembali kepada Kades. Kegunaannya mungkin untuk mengembalikan apa Kades itu kampanye apa gimana, pokoknya kurang tahu. Intinya kami dipinta gaji 5 bulan. Itu surat pengunduran diri yang dia buat kamu sudah tanda tangan itu alasannya apa? Ya, kalau alasannya karena calon Bupati Iwan Hermawan 02 menang di Karet Jaya. Seolah-olah saya ini provokator untuk mengarahkan masyarakat memilih Iwan Hermawan. Oh iya. Nyatanya memang menang di Karet Jaya. Oke. Ya, sudah. Makanya saya dipecat untuk menjadi kadus Kampung 5 oleh karena saya telah dianggap timnya Iwan Hermawan. Oke. Sudah. Assalamualaikum. Ya, itulah penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Moto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang bisa melihat tayang kami ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kami kedatangan narasumber sehubungan dengan pemberitaan yang cukup menyita perhatian masyarakat, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, bumi serasa seadanya. Kami kontak, kami berupaya kontak, dan kami juga akan nanti cross check dengan yang bersangkutan. Tapi alhamdulillah malam ini kami telah bertemu dengan Kepala Desa Karet Jaya, ya Pak Kades ya? Karet Jaya, Kecamatan Buai Pemacah. Karet Jaya, Kecamatan Buai Pemacah, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan tentunya. Kita tanya ini sama Pak Kades ini sehubungan dengan ada pemberitaan yang cukup booming ya, sehubungan kami melihat berita ini dalam arti kata tadinya nggak tahu kalau yang dimaksud itu Kepala Desa Karet Jaya. Pak Kades,
ini kan proses pilkada. Ya. Tanggal 27 kemarin kita sama-sama dalam arti kata se-Indonesia pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati. Tentu ini bermasalah dengan pemilihan bupati Kabupaten Oku Selatan. Ini apa yang terjadi di desa Anda ini? Sehubungan pemberitaan jadi ada semacam viral seakan-akan Pak Kades ada pemaksaan terhadap perangkatnya. Iya. Gitu. Nah, sesungguhnya apa nih yang terjadi ini? Gitu. Ini yang terjadi yang sesungguhnya seperti apa sehingga bisa kita kasih kebenarannya. Iya. Silakan. Perkenalkan diri dulu boleh Pak Kades? Perkenalkan diri, Ya. nama saya Eko Rianto, Kepala Eko Desa Rianto, Kepala Desa Karetjaya, Karetjaya. Kecamatan Buaya Pemaca, Oku Selatan. Jadi sedikit saya imporkan pemirsa sekalian khususnya untuk Desa Karetjaya. Karetjaya. Berita yang sempat beredar, sempat booming lah dalam Ya, lagi viral lah bahasanya. Viral. Bahasa kerennya lagi viral. Gimana ini Pak Kades? pandang masyarakat, memang membuat sedikit agak berita heboh lah. Ya berita ibu. Ya. Namun pada dasarnya untuk Desa Karetjaya di dalam pelaksanaan pemilu pilihan bupati dan gubernur bupati Pilkada. sangat kondusif Pak. Kondusif Iya. tidak terjadi masalah, tidak Sangat terjadi. kondusif, Berjalan Pak. dengan sebagaimana mestinya. Lancar. Lancar. Namun di sini ada sedikit kesalahpahaman dalam artian karena mengapa saya katakan sedikit kesalahpahaman langsung dengan perangkat desa. Dengan perangkat desa. Iya. Siapa ini perangkat desa ini? Perangkat desa itu Kadus 5, Kepala dusun 5. 5, Siapa namanya? Pak Zulpakar. Sulpaka. Nah, di situ menurut pendapat saya kan dalam selama proses pilkada ini sedikit agak tersita waktunya Ya. untuk menjalankan aktivitas laku aparat desa di situ. Nah, untuk puncak permasalahannya itu dengan adanya berita yang muncul, Yang beredar ya. yang beredar, karena pada waktu malam itu, Ini waktu hari H. ya setelah hari Setelah hari H, pencoblosan, pencoblosan, penghitungan, hitungan, gitu kan? ya, karena kita selaku kepala desa sebelum penghitungan sudah saya konfirmasi ke grup seluruh perangkat desa, di mana di situ nanti bila mana ada hasil C1 per Ya. TPS harus sedikit laporkan, masukkan ke grup. Ya. Seperti Karena di laporan, situ banyak hal yang membutuhkan kan benar itu. untuk persiapan laporan, Pak. Ya. Karena kita sedikit dipinta bantuan itu kan dalam artian ya, mungkin dari pihak kecamatan, Ya. dari pihak kejaksaan, memang harus cepat melaporkan. Ya, cepat melaporkan Kalau hasil. sudah ada hasil C1-nya lewat foto baik kan, Ya. tidak harus satu lembarannya kan untuk informasi sementara. Nah, di situ Kadus 5 lalai ya. Lalainya dari Tidak pagi, melaporkan. Iya, dari pagi sudah aku share Ya, di dari pagi. grup, sampai malam itu Tidak ada laporan. tidak ada laporan. Bahkan saya sangat malu gitu loh. Pihak-pihak yang sangat membutuhkan itu menghubungi saya terus. Saya potong Pak Kades. Di Kadus 5 itu ada TPS ya? Di Kadus 5 ada TPS-nya. Berapa TPS ya? TPS 4 kalau di Kadus 5. TPS, ya. Nah, di situ Satu kan desa 4 TPS, Pak. 4 TPS. Di sini kan ada penyelenggara tentu kan? Iya. Nah, setidaknya sebagai kadus dalam arti kata dia harus peduli dan perhatian di situ. Dikarenakan kadus ini kan membantu
Berdasarkan kepala desa, tugas kepala desa. iya. Dikarenakan kepala desa sendiri ada pihak-pihak yang menanyakan itu. Iya. Nah, lalainya seperti apa ini? Lalainya sudah aku minta di grup itu untuk laporan TPS 4 tuh Iya. sama sekali tidak ada respon. Tidak ada respon. Jadi saya sedikit merasa apa ya Iya, sebagai kepala desa sebagai kepala desa merasa diindahkan untuk diabaikan. Diabaikan. Iya. diabaikan untuk informasi tadi. Bahkan masih ada bukti chatannya dalam artian aku nge-share-nya di grup. Share-nya di grup ya. Di grup perangkat desa. Di grup perangkat desa Karijaya. Alhasil, Jadi sampai selesai penghitungan tidak ada laporan dari tidak ada Kadus. laporan sampai jam 9 malam kalau Sampai nggak jam salah. 9 malam. So, di video itu kan. Ya, lah lantas Nah, berusaha aku menghubungi dia, Pak. berusaha menghubungi. Nah, berusaha menghubungi dia. Satu kali aku hubungi nggak diangkat. Setelah selang beberapa menit dia menghubungi kita. Dia menghubungi ya. Setelah menghubungi kita, dalam artian maksud hati kan hanya ingin untuk memintai keterangan, Iya. konfirmasi. Konfirmasi ya. Setelah dia menghubungi apa pembicaraan itu? Di tanggapan dia itu seakan-akan Kades itu ada pemaksaan, enggak? Ya itu contohnya ada Saya dengar rekaman itu yang beredar. Iya. Rekaman ini kan beredar nih. Beredar. Kita dapat. Masalahnya tim kita juga ada di sana. Iya. Ada rekaman percakapan antara Pak Kades dengan Pak Kadus. Saya punya itu. Iya. Dan juga ada pernyataan Pak Zul yang sudah beredar, yang pakai baju loreng ya, Iya. yang sudah beredar itu. Dan juga ada penandatanganan Benar. itu. Sebentar, kita belum ke sana. Pembicaraan apa nih? Saya mau tahu, mau cross check. Pembicaraan Pak Kades dengan Pak Zul itu seperti apa pembicaraannya? Awal mula pembicaraannya itu saya memerintahkan Pak Kadus, Jul turun dulu, gitu aja singkatnya. Turun ya, benar-benar kalau saya dengar ya. Jul turun dulu. Dan Jawabnya sibuk. Jaya sibuk. Nanti ya. Nanti katanya aku masih ada kesibukan. Nah, setelah itu kan kalimat itu dia tinggi nadanya. Emosi. Tinggi seakan-akan Iya. lebih penting lah kesibukan dia Dia daripada daripada mengindahkan panggilan kepala desa. pelaku kepala desa Kades. Ya. Jadi sedikit emosi dalam artian Ya. ya Lebih agak capek, terpancing lah, kesel, agak pancing, kesel, oke. capek. Pihak-pihak itu sudah Ya, membutuhkan. dia kan diminta datang menghadap bahasanya. Tapi di rekaman itu dia bilang sibuk, masih ada tugas segala macam. Iya, Kan itu. Akhirnya Pak Kades ada semacam emosi ya. emosi. Ya sudah Jul, kalau gitu besok bikin surat pengunduran diri. Karena- Dijawab, itu dijawab ya. Karena aku pikir kok anggap juga mereka memang sudah nggak taat lagi gitu loh. Iya, betul. Nah, Mengindahkan. sebentar Pak Kades, di dalam percakapan itu ada kaitannya tentang dukung-mendukung. Sebenarnya saya tidak bermaksud ataupun tidak katik kalimat untuk Iya, masalah itu. masalah Pak Kades itu cuma nyuruh dia datang, butuh laporan kan butuh itu. laporan. Kayaknya Jadi oleh kesel tadi, tercetuslah udah kamu mundur. iya. Nah di sana dia bilang siap, saya mundur. Iya, dia bilang siap mundur, bahkan bla 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 Iya. Minta membicarakan dibuatkan. paslon. Iya. Nah membicarakan paslon begitu. itu. Dengan aku sudah nggak enak kan, ya aku matikan aja. Ya, yang jelas dia sudah suruh bikinkan surat pengunduran diri, dia Ya. dewek yang ngomong. Ya. Nah, setelah paginya, kuperintahkan untuk Kadus 3 mendatangi beliau, Kadus 5 Zulpakar. Nah, di situ ya sudah ada kata pemaksaan ataupun lain-lain kan. Nah, bahkan Pak Kadus 3 juga jeli dalam artian itu, dia juga izin merekam Ya. untuk pernyataan itu, menandatangani tanpa paksaan. Tidak berkelang waktu lama, kurang pasti. Ya, berita booming. Biar berita booming, Katakan viral. pemaksaan penekanan. Benar. Itu. Kita hanya menindaklanjuti pernyataan dia, suruh bikinkan surat pengunduran diri. Jadi oleh kesal tadi terungkap Terungkap. dan juga dia menanggapnya serius langsung spontan itu ya.
kalau di rekaman itu. Iya. Ternyata berlanjut. Pak Kades juga mungkin agak-agak kesel tadi dibuat surat pengunduran diri dikarenakan nggak ada printer. Kalimatnya kan di situ. Benar. Berarti minta dibuatkan, ditantang lagi minta dibuatkan, akhirnya dibuatkan. Disuruh Kadus. Pak Kadus. Oke. Sebelum saya ke Pak Kadus, pemirsa sekalian, di sebelah kiri ini Pak Kadus 3 ya. Pak Kadus 3, nanti kita bincang-bincang. Nah, selanjutnya ini Pak Kades ini tindakan selanjutnya itu seperti apa nih? Tindakan selanjutnya itu setelah berita bombing, nah itu. Untuk menyikapi ini Ya. masa aku Ada kontak lagi nggak sama Pak Jolnya? selama ini belum ada kontak lagi. Belum ada, berarti itu kontak terakhir. Kontak terakhir. Aku juga tidak menghubungi dia karena udah otomatis mungkin tidak diangkat kan. Iya. Untuk permasalahan berita ini. Jadi biarkan berkembang meluas. Nah, berita Ya, itu. namanya berita, apalagi beritanya kan memang suasana memang masih panas hangat-hangatnya ini. Iya. Istilah digoreng-goreng ini, itu akhirnya digoreng nih Kepala Desa Jaya. Tapi sesungguhnya saya mau tanya nih Pak Kades, apa benar niat Pak Kades tuh disuruh mundur diri itu memang disuruh mundurin atau oleh kesel aja itu? Awalnya oleh kesel baik itu. Oleh kesel saja kan. Iya. Itu tadi. Oleh karena dipanggil banyak alasan segala macam tadi ya. Mengindahkan. Seakan-akan nggak menghargai seorang Selama kepala ini desa lagi. sepengetahuan Pak Kades, Pak Kadus ini ada tak terlibat politik praktis ini? Mungkin sebagai tim sukses lah bahasanya segala macam. Mungkin tidak ya. Mungkin sedikit kabar memang ada dalam artian isu. Namun kan aku bahkan sempat sudah 2 kali untuk mengingatkan. Oh ya, sudah diingatkan. Karena kita sebagai aparatur desa, Ya. kita diberi mandat dalam artian dari dinas kepolisian, dari KPU, agar kita itu bersifat netral, Tegak lurus. Ya. Tidak memihak pada tidak satu calon. memihak salah satu calon. Nah, ini tadi saya dengar rekaman itu kan tadinya Pak Kades kan cuma memanggil. Benar. Nah, tapi ini Pak Jol ini yang melebar ini oleh melebar. karena kalah segala macam kalimatnya tadi kan seperti itu. Berarti selama ini saya tanya Pak Kades, sepengetahuan Pak Kades, apakah Pak Jol ini ada semacam, takut kita kalimatnya pemisah, keberpihakan atau bagaimana? Sepengetahuan ini. Mungkin gak ngarahkan warga segala macam itu. Kalau tahu persisnya tidak juga karena kita selaku kepala desa kan tegak lurus Pak. Iya, betul. Tegak lurus. Aku hanya sekedar mengingatkan isu-isu laporan dari masyarakat sudah aku panggil kan. Sudah dipanggil, sudah diingatkan. Sudah aku ingatkan kita ini harus netralitas. Tidak boleh kita membela salah satu calon. Betul. Apalagi yang namanya pemerintah desa. Pemerintahan desa di situ kan sudah diatur aturan undang-undangannya. Iya, jelas itu. Aku takut akhirnya juga berkembang sedemikian rupa kan di situ. Oke, Pak Kades, saya cut dulu. Saya coba beralih nih kepada Pak Kadus, biar lebih enak kita pasang nih Pak Kadus, biar suaranya lebih kenceng. Ini saya pinjam dulu nih Pak Kades. Pak Kadus. Ya, siap Pak. Izin Pak, siapa namanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri. Nama saya Joniswan Kadus, Dusun 3, Desa Karetjaya, Kecamatan Buai Pengacawa. Pak Kadus, Pak John nih ya. Joniswan, John. Ya. Pak John aja biar gak keren. Ya. Kalian. Pak John, ini kan ada ngait-ngait ke Pak John ini. Iya, Pak. Betul, Pak. Betul. Sehingga makanya saya kontak tadi, alhamdulillah Pak John ingin bertemu saya untuk meluruskan pemberitaan sehingga lebih jelas. Apa yang Pak John ketahui dengan permasalahan ini?
Kalau saya pribadi, Pak, karena saya selaku bawahan dari jajaran perangkat desa, jadi saya diperintahkan oleh Pak Kades, Pak Kadus, tolong ambil surat pengunduran diri di tempat kawan pemerintahan, ditujukan untuk Pak Zulpakar selaku Kadus Dusun 5 itu, Pak. Nah, jadi saya akan selaku bawahan, ya taat aturan dengan pimpinan, karena itu suatu perintah bagi saya, Pak. Jadi saya temuilah Pak Kadus 5 yang berinisial Zulpakar tadi. Jadi saya bincang-bincang sebentar permasalahan ini, dan saya dengar dari hasil-hasil ibaratnya rekam-rekaman dia di yang beredar. Jadi saya mohon dengan Zulpakar, mohon dengan sangat dengan kesadarannya, karena kamu sendiri yang menyatakan pengen mengundurkan diri, makanya dibuatkan surat perintah untuk mengundurkan diri dari Pak Kades. Makanya Apa jawaban Pak Jul itu? kalau jawabannya dia singkat, Pak. Ya sebenarnya kalau saya pribadi belum mau untuk menandatangani ini karena ada instruksi bla 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 gitu, Pak. Jadi tinggal usah kita sebut di sini untuk ibaratnya jangan sampai memperkerusuhan di sana. Jadi dengan sangat saya memohon kita sama-sama jadi saya mohon dengan kesadaran kamu, tolong tanda tangani surat ini. Nah, ya sebatas itu, Pak, ada rekamannya itu, Pak. Ya ada rekamannya, Pak. Nanti saya kirim ke Bapak rekaman dia bahwasanya tidak ada sistem paksaan sama sekali, Pak, saya. Untuk dia bertanda tangan. Jadi waktu itu setelah Pak John ke sana ketemu, diceritakan permasalahannya, akhirnya ditandatangani. Ditandatangani. Ya saya tidak mau tahu dengan urusan mereka antara apa sebabnya, segala macam. Saya intinya ke sana menjalankan perintah dari Pak Kades bahwasanya menghubungi Pak Kadus 5 suruh tanda tangan surat pengunduran diri. Ditandatangani, Pak. Saya ada itu. Rekaman saya ngelihat penandatangan itu. Iya, Pak. Ya, betul itu, Pak. Nah, itu saya ini. Jadi yang katanya pemaksaan itu Pak tidak benar. Tidak ada, Pak. Saya tidak ada komunikasi tentang pemaksaan segala macam. Jadi nanti kita tanya kan, itu hak dia. Iya, betul, Pak. Itu kalau dari rekaman yang beredar itu Pak Kades memaksa. Bahkan dibuatkan surat itu. Bahkan Pak Kadus datang, kalimatnya itu tadi. Iya, Pak. Berarti dalam arti kata saat penandatangan itu tidak ada rasa paksaan segala macam. Tidak ada, Pak. Sebabnya kami yang saya temu di rumah itu ya dia sendiri, Pak. Tidak ada sistem pemaksaan. Iya, saya lihat kan langsung ditandatangani. Iya, itu. Pak. Cuman saya tidak tahu pembicaraan. Iya, betul, Pak. Tadi Bapak bilang ada rekamannya. Tolong nanti saya ingin mendengar itu sehingga sinkron, Pak. Jadi pemirsa Deteksi TV sekalian, kami dari media berusaha meng-cross check permasalahan ini dengan tujuan agar clear, tidak ada satu sama lain yang merasa menang sendiri. Dan juga kami dari pihak media berharap permasalahan ini nanti bisa diselesaikan dengan baik, sehingga tidak terjadi kisru, tidak terlalu jadi permasalahan begitu meluas. Tentu dalam arti kata ada solusinya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, nanti kita akan coba. Saya akan kontak Pak Zul ya. Pak Zul tadi saya sudah WA, 2 kali saya telepon, mungkin beliau lagi sibuk, belum terangkat. Dan kita tetap berusaha akan mendengarkan apa kata beliau. Walaupun kami dari pihak Deteksi TV sudah mendapatkan video-video yang beredar, pembicaraan beredar. Kembali ke Pak Kades. Pak Kades. Jadi masalah ini, Pak Kades, permasalahan dengan Pak Zul ini, seandai kita berandai-andai, ini kan boleh dikatakan oleh rasa emosi, seandainya ada titik temu, apakah mungkin ini bisa dalam arti kata diselesaikan dengan baik?
Ya selama masih ada etika baik dia menyatakan verifikasi antara kesalahan itu dan tidak menjelek-jelekkan selaku kepala desa. Itu saya sangat membuka, welcome. Iya. Dalam arti kata surat tadi biasa bisa dihalat kan? Itu sehingga tidak terlalu menjadi permasalahan di desa tersebut. Oke, Pak, masih ada yang disampaikan, silakan sampaikan ke untuk masyarakat, khususnya masyarakat desa Bapak sendiri. Oke. Silakan. Gitu. Selamat malam semuanya. Ya. Khususnya untuk Desa Karetjaya. Mungkin dalam kesempatan ini saya hanya bisa berharap jagalah persatuan dan kesatuan. Itu yang utama, Pak. Ya. Agar tidak menimbulkan seakan-akan terpecah belah. Di pilkada kita kan sudah selesai. Jadi hal-hal yang kira-kira kalimat-kalimat yang membuat suasana lebih memanas, tolonglah. Jangan lagi, kita hentikan. Harapan saya, Kak. Karena biar tidak kita meluas secara umum. Karena aku berpunya tanggung jawab selaku kepala desa untuk menciptakan Karetjaya lebih aman, lebih baik. Itulah harapanku untuk Desa Karetjaya. Sebelumnya, bila mana ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf untuk warga Desa Karetjaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadus, silakan untuk himbauan sesama Kadus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kadus. Jadi dalam artian kita selaku aparat desa, supaya tidak terulang lagi kejadian-kejadian yang sifatnya jadi selisih paham antara kepala desa dengan kades. Jadi kita harus taat dan patuh sama perintah pimpinan. Ya itu saja, Pak. Komunikasi yang bagus. Ya. Ini oleh komunikasi yang tersebut sehingga terjadi maklum oleh situasi, mungkin capek, mungkin lelah dan segala macam kan. Tentu semuanya ini untuk kebaikan kita. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami, klarifikasi sama Kepala Desa Karetjaya dan Pak Kadus yang pada malam ini telah kami tanya sampai ulas tentang video yang beredar. Tapi ada satu lagi dalam arti kata yang kewajiban, kami merasa wajib untuk konfirmasi sama yang bersangkutan langsung. Mengapa? Dikarenakan kalau video yang beredar itu memang dalam arti kata sudah cukup jelas, makanya kita pertanyakan. Ternyata video dan rekaman-rekaman itu, inilah namanya dunia teknologi canggih, begitu cepat beredar kemana-mana dan meluas kemana-mana. Tapi pada akhirnya kita pertanyakan ini, sesungguhnya masalah ini tidak terlalu rumit ya. Cuman dalam arti kata oleh miskomunikasi antara Pak Kades, termasuk juga sama Pak Kadus Pak Zul, akhirnya terjadilah permasalahan yang membuat agak sedikit hangat. Tapi saya yakin, kita berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, saya bincang kami sama Raden Muhammad Ayu dari Deteksi TV, laporkan selamat malam. Baik pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada bersama kami ini sangat disayangkan yang namanya Pak Zul dari Kadus Desa Karetjaya yang bermasalah dengan pemberitaan ini. Kami sudah berusaha menghubungi beliau baik melalui telepon, kami telah mendapatkan nomor beliau, bahkan melalui WA. Namun sampai berita ini diturunkan, Pak Zul belum dapat memberikan keterangan. Sama kami Deteksi TV, selamat malam.